Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Afif Al-Mansur dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Pendidikan Akhlak. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan sabar sehingga belajarnya sempurna dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Nah, jika kita belajar dengan sabar sehingga belajar kita selalu diberkahi dan tanpa merusak hubungan kita antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada cara-cara yang tertentu. Yang pertama adalah selalu belajar kita difokuskan. Nah, dengan kita belajar dengan fokus, apa yang kita inginkan, apa yang kita ajarkan, semoga kita dapat menghasilkan yang lebih baik atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan berfokus kepada satu titik, kita akan konsisten, dan insya Allah ketika kita konsisten, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua, selalu diniatkan sebelum dan sesudah belajar kita, diniatkan untuk lillahi ta'ala dan untuk kebaikan. Semoga apa yang kita ajarkan bisa menjadi amal jariah kita, dan semoga apa yang telah diterima dari muridnya dan pembelajaran dari kita semoga menjadi kebaikan dan amal ibadah bagi kita dan murid kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selalu berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Karena dengan berdoa kita bisa mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajarannya. Karena dengan kita berdoa, semoga kita mendapatkan rahmat dan kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, kembali lagi bersama kita, dan juga jangan lupa untuk selalu diniatkan, karena innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat itu sendiri. Nah, kemudian jangan lupa untuk istirahat sesudah belajar, karena kita juga sebagai manusia perlunya istirahat, dan tidak perlu juga selalu belajar tiap hari, karena otak kita juga memerlukan istirahat atau refreshing tersendiri, gitu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bersikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini sangat diperlukan ketika kita dalam proses pembelajaran, supaya belajar kita dapat sabar, supaya belajar kita dicatat sebagai amal kebaikan atau diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan rendah diri, amal kita menjadi naik, atau kita seakan-akan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan juga kita kalau mengandalkan usaha kita, kita tidak akan maksimal walaupun kita mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Gitu teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar, yang dapat membimbing, mengasuh dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga ia dapat berhasil maksimal dalam proses mengajarnya. Nah, dalam proses mengajar dan membimbing, kita harus selalu mengajarkan kepada siswa kita dalam perilaku kebenaran, dan selalu kita dalam proses mengajarnya selalu maksimal, supaya apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan dapat mudah dicerna, dapat mudah diterima bagi para siswanya. Nah, adapun cara-cara guru agar dalam proses mengajarnya atau proses membimbing murid dapat maksimal. Nah, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Karena ketika kita sebelum mengajar, kita harus berpikir positif. Selalu diniatkan untuk positif, karena innama a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Suatu kegiatan tergantung pada niatnya. Nah, berpikir positif itu supaya kita lebih fresh, lebih plong dalam mengajarnya, supaya kita konsentrasi kita diniatkan untuk selalu belajar, untuk selalu mengajar kepada murid-murid kita, dan juga selalu dapat dipermudah dalam proses pengajaran. Nah, yang kemudian luruskan niat. Dan tadi saya sudah bilang bahwa sesungguhnya perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau kita mengajarnya diniatkan dengan supaya kita
dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan kebaikan, semoga kita mendapatkan amal jariyah. Kita selalu dalam proses pengajaran selalu diniatkan untuk kebaikan dan nilai ta'ala, supaya kita dapat keberkahan dan kemudahan dalam proses belajarnya, teman-teman. Kemudian adalah tumbuhkan kesadaran bahwa setiap siswa itu unik dan istimewa. Nah, kita juga harus selalu memperhatikan siswa itu seperti apa, karena siswa itu berbeda-beda. Ada yang siswa yang tidak bisa bahasa Inggris namun dia handal dalam bidang matematika. Ada yang siswa yang pintar matematika tapi ia tidak pintar dalam bidang seni rupa. Nah, kita juga harus mematikan, karena setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kita secara mengajarnya seperti apa, supaya kita lebih mempermudah dan lebih mengenal siswanya tersebut. Nah, juga yang selanjutnya adalah selalu kita menjalin komunikasi, karena dengan kita menjalin komunikasi antara guru dan murid, kita menjadi suatu yang kompleks atau suatu yang mudah dalam proses pengajarannya dan proses pembelajarannya. Karena dengan berkomunikasilah kita semakin akrab, dan kita dapat mempermudah dan dapat mengetahui karakteristik seseorang murid itu seperti apa. Apakah dia bisa menerima pengajaran kita dalam materi kayak gini atau seperti apa. Nah, kemudian adalah menjalin komunikasi antara guru dan murid. Karena dengan kita menjalin komunikasi antara murid dan guru, kita akan mengetahui bagaimana perilaku sang murid, bagaimana sikap sang murid, supaya agar kita dalam proses pengajarannya lebih dipermudah. Karena ada siswa yang tidak bisa menerima materi dalam pengajaran dalam metode seperti ini, seperti A. Nah, ada juga murid yang mudah mempelajari materi dalam proses pengajaran yang B. Nah, masing-masing murid itu berbeda cara pengajaran dan cara menerima pembelajaran tersebut, tergantung kepada kita bagaimana mengajarnya agar mudah dipahami oleh sang murid. Yang selanjutnya adalah biasakan melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, dengan kita melakukan evaluasi, semoga kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu pembelajaran tersebut, agar supaya evaluasi tersebut pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar? Buatkanlah contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang sabar dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Nah, dalam proses pembelajaran ada juga yang murid itu tidak suka dalam proses pembelajarannya. Ada. Dan ini menimbulkan suatu dampak negatif dari seorang pelajar tersebut. Nah, kita bahas nih. Efek negatif tidak sabar dalam pembelajaran adalah selalu mengambil keputusan yang buruk. Nah, karena dia selalu gegabah dan tidak sabar dalam proses pembelajarannya, seakan-akan dia seolah-olah gampang mengambil keputusan. Dan ini adalah suatu hal yang tidak baik, karena ini bisa membahayakan dirinya dan temannya. Karena jika kita tidak mempersiapkan keputusan tersebut, kita akan tidak mengetahui bagaimana hasil atau efek dari keputusan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mudah frustasi. Hal tersebut dikarenakan sang murid tidak sabar dalam proses pembelajarannya, atau tidak suka dalam proses pembelajarannya ataupun mata pelajarannya, karena seorang murid itu berbeda-beda porsinya, entah dia suka kepada materi ini atau tidak. Nah, hal ini juga bisa membuat sang murid menjadi stres karena tidak suka akan pengajarannya dan pembelajarannya, dan ini juga menjadikan kerugian bagi sang murid tersebut, karena sang guru bisa saja mempunyai metode cara lain dalam proses pengajaran, tergantung kepada sang murid tersebut mau sabar dalam pembelajaran atau tidak. Karena jika sang murid tidak sabar dalam proses pembelajaran atau tidak mau berubah sikapnya, tentu saja ini akan menjadi efek negatif dari timbulnya stres kepada sang murid tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kualitas kerja yang buruk. Ketika tidak sabar, tentu saja sang murid
mengerjakan tugasnya sangat buru-buru atau tidak kondisif atau tidak totalitas dalam pengerjaan tugasnya. Nah, hal ini bisa merugikan sang murid karena sang murid tidak sabar dalam proses pembelajarannya. Seakan-akan dia mau cepat-cepat selesai dalam proses pembelajarannya. Nah, ini juga memberikan dampak kepada dia dan temannya juga, karena dengan kesabaran atau dengan tidak sabar, sang murid akan merugikan dan mendapatkan kualitas kerja yang buruk gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar. Buatkanlah contoh, jelaskan apa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar. Buatkanlah contoh, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Nah, ketika sang guru juga tidak sabar dalam pengajarannya, ini juga dapat menimbulkan efek negatif dari murid ataupun guru tersebut. Karena hal ini adalah yang kita selalu hindari dalam proses pengajaran. Karena kalau kita tidak sabar dalam pengajaran, ini dapat merugikan dan dapat menghasilkan efek dampak negatif. Nah, yang salah satunya adalah murid akan tidak nyaman dalam proses pembelajarannya karena sang guru itu terasa tidak sabar atau buru-buru, seakan-akan proses pengajarannya itu cuman formalitas dan pengen cepet-cepet selesai. Dan ini juga menimbulkan sisi negatif dalam pembelajarannya, tidak totalitas dan hanya formalitas yang diajarkan, dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Dari sang murid menerimanya hanya sedikit atau cuman sekedar apa yang dibicarakan saja gitu. Kemudian siswa menjadi tidak tertarik pada materi pelajarannya. Nah, ini juga menjadi PR bagi guru tersendiri, bagaimana kita ingin mendapatkan value murid. Nah, ini juga tergantung kepada pengajaran sang gurunya. Ketika ia tahu pembelajarannya dari bahasa Sunda itu asik, nah otomatis murid tersebut lebih suka condong kepada bahasa Sunda karena proses pembelajarannya dari sang guru memiliki value yang besar dalam menarik perhatian sang murid tersebut. Nah, ini juga kalau tidak sabar sang gurunya dalam pengajarannya, ini juga menjadi suatu dampak negatif dan bikin sang murid tidak suka kepada gurunya juga dan kepada mata pelajaran juga. Nah, yang selanjutnya adalah siswa menjadi tidak percaya diri. Nah, guru tidak sabar cenderung mudah marah. Nah, ketika guru tidak sabar, guru tersebut cenderung mudah marah dan mudah emosional, yang membuat sang murid itu tidak suka kepada gurunya dan juga tidak suka kepada materinya. Karena sang guru seakan-akan tidak sabar dan emosional juga akan muncul kepada diri sang guru tersebut. Dan ini juga selalu kita hindari karena kita tidak mau dalam proses pembelajarannya munculnya emosional yang terjadi pada guru tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cari atau buatlah kisah menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersabar. Nah, pada hari ini kita akan menceritakan di mana proses guru dan muridnya sama-sama sabar. Nah, pada suatu hari ada seorang guru matematika yang memang mengajarkan muridnya yang tidak bisa matematika. Nah, guru tersebut mengetahui bahwa sang murid tidak bisa mempelajari atau tidak mudah memahami dari mata pelajaran matematika. Guru tersebut tetap ingin mengajarkan supaya sang murid bisa mempelajarinya dengan sabar. Sang guru mengajarkan dengan berbagai metode cara supaya murid tersebut lebih memahami, supaya murid tersebut mudah memahami apa yang diajarkan dari sang murid. Dengan sabar, sang guru tersebut mengajarkannya, dan sang murid juga tidak kalah sabar. Dia juga selalu mengerti, selalu sabar dalam pemahamannya supaya dia lebih mudah memahaminya. Sang murid tersebut juga selalu mengingat-ingat apa yang dikatakan gurunya. Dia bersabar walaupun hal tersebut prosesnya akan lama, karena tidak mudah dalam proses pengajaran matematika kalau memang tidak punya ketertarikan tersendiri. Nah, ini juga menjadi faktor kesabaran dari sang murid dalam proses pembelajaran. Kalau ia
ingin bisa matematika, ia juga harus melewati berbagai tempuh proses pembelajaran matematika supaya ia bisa. Nah, dengan proses kesabaran dari guru dan murid, nah akhirnya sang guru dan murid menemui proses puncak kesuksesannya, dan sang murid juga dalam dalam proses sabarnya dalam pembelajarannya ia mencapai target atau ia mencapai kesuksesannya, dan ia juga bisa dalam pembelajaran matematika. Dan sang guru juga dalam proses sabarnya ia mencapaikan titik kesuksesannya, dan karena dia sudah mengajarkan dan murid tersebut sudah bisa apa yang diajarkan dari matematika tersebut. Sekian. Nah, mungkin cukup sekian dari tayangan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Walakum minkum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.